Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana dari PGM 6A. Baiklah, saya akan menyampaikan melalui PPT ini. Mata pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia. Materinya tentang teks non-fiksi. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan seperti dilansir Ensiklopedia Britannica 2015. Non-fiksi adalah kebenaran, seluruh kebenaran, dan hanya kebenaran. Teks non-fiksi adalah kebalikan dari teks fiksi. Ditulis berdasarkan fakta, pengalaman objek, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Tulisan non-fiksi berisi informasi sebenarnya dan apa adanya. Cerita non-fiksi itu mempunyai dua bagian, yang diantaranya sebagai berikut ini. 1. Non-fiksi murni. Non-fiksi murni itu cerita ini mempunyai isi yang menurut pengembangan didasari oleh data-data otentik. 2. Non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif adalah cerita yang berisi suatu data real yang dikembangkan untuk menjadi imajinasi dalam bentuk karangan seperti novel, puisi, dan juga jenis prosa. Apa saja ciri non-fiksi? Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain: 1. Ditulis dalam bahasa formal atau baku. 2. Memiliki arti sebenarnya atau denotatif. Selain itu, teks non-fiksi juga disusun berdasarkan fakta. Penulisannya urut dan merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari penemuan yang lama. Bagaimana langkah-langkah teks non-fiksi? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi yaitu antara lain: 1. Bacalah teks dengan seksama agar paham makna pada setiap kalimat. 2. Temukan kalimat utama. 3. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. 4. Jika belum menemukan informasi penting, bisa dengan menandai kalimat yang mengandung kata kunci. 5. Jika belum menemukannya, buat kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Bagaimana cara menulis teks non-fiksi? Dalam membuat teks non-fiksi, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama itu menentukan tema. Kedua, merumuskan tujuan. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Keempat, menyusun kerangka pikiran. Dan kelima, menyusun paragraf. Apa saja contoh dari non-fiksi? Contoh dari non-fiksi antara lain ada autobiografi, buku harian, esai, buku teks, buku ilmiah, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan menggunakan media komik. Mata pelajarannya masih sama, bahasa Indonesia, dan materinya juga masih sama, teks non-fiksi. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada di komik ini. Ini Ibu Ani, ini Salsa, ini Andi, ini Beni, dan ini Siti.
Kata ibu guru, "Assalamualaikum anak-anak." Anak-anak menjawab, "Waalaikumsalam, Ibu." Kata ibu gurunya, "Anak-anak, kita belajar di luar kelas ya, supaya suasana kalian tidak bosan. Apakah kalian setuju?" Anak-anak pun menjawab, "Baik Bu, kita setuju saja, mau belajar di mana juga." Benny bertanya, "Oh ya Bu, kita hari ini mau belajar materi tentang apa?" Kata ibu gurunya, "Hari ini kita mau belajar materi tentang teks non-fiksi." Kata Sitinya, kata Siti dan teman-temannya, "Oke Bu." Ibu guru menanyakan kepada anak-anak, "Apa yang kalian ketahui tentang teks non-fiksi?" Anak-anak menjawab, "Tidak tahu Bu." Siti bertanya kepada ibu guru, "Apa itu teks non-fiksi Bu?" Guru pun menjawab, "Teks non-fiksi adalah kebalikan dari teks fiksi, yaitu teks yang ditulis berdasarkan fakta, pengalaman, objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Tulisan non-fiksi berisi informasi sebenarnya dan apa adanya." Salsa bertanya, "Bu, kalau contoh dari teks non-fiksi itu apa saja?" Ibu guru menjawab, contohnya itu koran, ensiklopedia, teks berita, sejarah, karya ilmiah, buku harian, buku teks, dan lain-lain. Andi bertanya kepada ibu guru, "Bu, apa saja sih ciri-ciri teks non-fiksi?" Ibu guru menjawab, ditulis dalam bahasa formal atau baku, dan memiliki arti sebenarnya atau denotatif. Ibu kasih tahu bagaimana langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Anak-anak menjawabnya, "Apa saja itu, Bu?" "Baik, akan Ibu jelaskan, ya Nak," kata anak-anaknya. "Siap, Bu." Kata ibu guru, "Hal untuk menemukan yang penting dalam teks non-fiksi yaitu antara lain: 1. Bacalah teks dengan seksama agar paham makna pada setiap kalimat. 2. Temukan kalimat utama. 3. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. 4. Jika belum menemukan informasi penting, bisa dengan menandai kalimat yang mengandung kata kunci. 5. Jika masih belum menemukan, buat kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Andi bertanya lagi, "Ibu, bagaimana langkah membuat teks non-fiksi?" Bu guru pun menjawab, "Yang harus kita perhatikan dalam membuat teks non-fiksi yaitu 1. Menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Menyusun paragraf." Atau ibu gurunya, "Anak-anak, apakah kalian sudah paham?" Anak-anak pun menjawab, "Insya Allah kami paham, Bu." Baik, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi ya, Nak.
Wassalamualaikum, kata anak-anaknya. Baik Bu, terima kasih banyak atas materi hari ini. Waalaikumsalam Ibu. Sampai jumpa anak-anak, silahkan istirahat sejenak. Sampai jumpa kembali Ibu. Baiklah, selanjutnya akan menggunakan media Animaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Baiklah, langsung saja. Apa pengertian dari teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Tulisan non-fiksi berisi informasi sebenarnya dan apa adanya. Baiklah, apa saja ciri-ciri teks non-fiksi? Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain: 1. Ditulis dalam bahasa formal atau baku. 2. Memiliki arti sebenarnya atau denotatif. Baiklah, selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Antara lain, bacalah teks dengan seksama agar paham makna pada setiap kalimat. B. Temukan kalimat utama. C. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran. D. Jika belum menemukan informasi penting, bisa dengan menandai kalimat yang mengandung kata kunci. E. Jika masih belum menemukannya, buat kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Baiklah, selanjutnya, dalam membuat teks non-fiksi, kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Menyusun paragraf. Baiklah, selanjutnya, apa saja contoh dari non-fiksi? Contoh dari non-fiksi antara lain ensiklopedia, autobiografi, buku harian, esai, buku teks, buku ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi hari ini. Marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa anak-anak.